Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan, menonton, menikmati pertandingan Barcelona, yaitu pertandingan derby Katalan antara Barcelona yang berhadapan dengan Espanyol yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 3-1. Gol yang dicetak oleh Barcelona melalui dari Rapinya dan Dani Olmo yang baru saja sembuh dari cedera, yang baru saja pulih. Dia langsung mencetak brace. Ini sama kayak Barcelona. Kayak Barcelona yang baru saja pulih dari sakit, dia langsung bantai. Skor 3-1 di Olympic Stadium berhadapan dengan Espanyol. Ternyata Espanyol lebih sulit dibanding dengan Munchen. Dibanding Munchen offsetnya juga lebih banyak si M tersebut. Dan kalau kita lihat lagi, bahkan offset yang dilakukan oleh Espanyol itu membuahkan gol sebenarnya tapi memang keadaan dan kondisi sudah terjebak dalam offset, dan ada gol juga yang bolanya sudah keluar dari garis lapangan. Jadi skor 3-1 menutup pertandingan derby Katalan, membuat Barcelona berada di puncak klasemen, meninggalkan 9 poin dari Real Madrid. Karena Madrid yang akan berhadapan dengan Valencia harus dipospon dulu dengan kondisi stadion mungkin Mestalla atau kota dari Valencia yang masih berbenah akibat bencana. Semoga cepat pulih, semoga tidak ada lagi korban yang berjatuhan di Valencia. Amin. Oke, hari ini gua akan bahas Barcelona yang menang 3-1 tentunya dari lini per lini, dari pemain per pemain. Bahkan akan gua tanyakan apakah perlu kita menggunakan jasa Frenkie de Jong dengan keadaan Casado dan Pedri yang menurut gua luar biasa. Dia bermain dengan atau tanpa bola itu luar biasa Bahkan dua-duanya itu keren di bagian bertahan dan bagian menyerang. Jadi ini harusnya komplit Mungkin memang kalau secara fisik terlalu mungil buat gelandang tengah, buat berjibaku, buat berbenturan. Tapi mungilnya fisik dari Casado dan Pedri itu tidak membatasi mereka berdua untuk berjibaku di lini tengah. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tapi sebelumnya gue mau absen dulu. Absen mana nih Pak Karbola, Karbol Mania yang kangen. Gue juga kangen upload karena match Barcelona jaraknya agak lumayan lama nih. Tapi nanti akan ada nanti di hari Kamis lagi, itu Liga Champions. Kita upload lagi, lebih sering lagi upload Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman absen yuk. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di kampus, universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Amin. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Subscribe channel itu Pakar Bola, karena Pakar Bola bukan cuma gua yang ngomong dan lu mendengarkan, tapi lu juga bisa berargumen, beropini di kolom komentar yang akan nanti bakal dibalas lagi sama Karbol Mania. Oke, let's go. Barcelona menang 3-1 berhadapan dengan Espanyol. Pertandingan di babak pertama itu intensitasnya itu sangat tinggi Barcelona mendominasi, bukan cuma mendominasi permainan, tapi mendominasi pertandingan. Di babak pertama langsung 3 gol di babak pertama. Dan kita udah ada di momen Barcelona ketika 3 gol di babak pertama, dengan permainan yang diperlihatkan oleh Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Ada yang ngerasa gak kayak 3-0 kayaknya masih kurang deh. Harusnya kayak bisa 6 gitu, bisa 7 Kayak jadi beda level gitu. Setiap musuh yang dihadapi oleh Barcelona, karena Hansi Flick ini yang seperti gue bilang, dia menggunakan high risk football sepak bola yang beresiko. Jadi kalau emang Barcelona yang menang, menangnya gede. Kalau Barcelona yang kalah, kalahnya bisa gede nanti kayak waktu 4-2 tuh lawan Osasuna. Lawan Osasuna berapa tuh kalah gue lupa. Nah, itu yang diterapkan oleh sistem Hansi Flick. Ada gak di sini coba komen yang ngerasa 3 gol udah bersarang, yang harusnya itu cukup waktu di era Xavi, waktu di era Barcelona empot-empotan, bahkan 1 gol pun susah banget, bahkan jangankan gol, mencetak, membuat peluang aja susah. Tapi ini kayak 3 gol kayak ayo lagi babak kedua, Ansu Fati bisa golin, ayo masukin lagi, siapa, Pau Victor bisa golin, masukin lagi, Fermin Lopez bisa golin, ayo. Jadi gue ngerasa lu harus ingat apa yang gue katakan. Ini Barcelona yang pulih.
ya, dari sakit baru kepulih. Belum Barcelona yang fit, belum Barcelona yang bugar. Hati-hati, masih panjang perjalanan Barcelona ya. Walaupun sejauh ini beberapa klub yang berhadapan dengan Barcelona belum menemukan antitesis gimana caranya berhadapan dengan Barcelona. Gimana caranya biar nggak keperangkap offside, gimana caranya mendominasi Barcelona entah dalam defense atau dalam melakukan offense. Karena sejauh ini yang mendekati berhasil sebenarnya berhadapan dengan Barcelona itu adalah Bayern Munchen. Ya, akhirnya kalah gede juga. Kenapa? Kalau dia bermain dari sisi flank, dari sebelah kiri Alphonso Davies yang masuk, Barcelona sejauh ini belum berhadapan dengan tim yang bermain dengan 3 back. Belum bermain yang 3-5-2. Ya, entah 3-4-3 yang overload di lini tengah. Ya, 4-4-2 oke, Madrid kemarin, tapi Mendy takut buat naik. Lucas Vazquez bingung takut buat naik. Jadi hati-hati. Gue juga akan mengingatkan kalian bahwa kita boleh terlena, kita boleh menikmati Barcelona sekarang, tapi ingat nanti kalau kita kalah gede juga jangan kaget. Nanti kalau ketemu antitesis dari lawan, entah dia main dari flank, melebar, main 5 gelandang, main ya 3-4, misalkan 5-4-1 kayak gitu. Jadi siap-siap nanti Barcelona agak kesulitan nanti, tapi ini masih nikmatin aja dulu, oke? Nah, kita bahas di babak pertama dulu ya. Ini proses golnya. Yang gue seneng dari Barcelona sekarang, ya, entah striker atau midfield, ya terutama khususnya midfield nih. Sekarang gue udah ngelihat midfield dari Barcelona itu sudah punya magic pass, magic passing, ya, passing yang magic, yang ajaib. Gue nggak mau namain killer pass karena kalau ya killer pass bahasa sepak bola juga, ya bahasa lama juga, tapi ini magic. Kenapa? Karena magicnya ini dilakuin sama pemain-pemain yang berada di 20 tahun ke bawah. Trivela dari Lamine Yamal diselesaikan dengan luar biasa juga ya. Assist yang luar biasa diselesaikan dengan sentuhan yang luar biasa dari Olmo. Golnya Rafinha, lagi-lagi Casado punya magic pass. Ya, passing magic yang bikin ngelewatin 2-3 pemain dan pemainnya itu diem. Terserah lu mau bilang killer pass, gue maunya magic pass. Karena ini dilakukan sama pemain-pemain muda. Dan rata-rata range usia Barcelona itu kalau digabungin ya, itu 24 tahun Barcelona ya. Jadi yang dinaikin, yang 17 tahun dinaikin, yang di atas 23 dikebawahin, di titik temu, dijumlahin, akumulasikan, rata-rata usia dari Barcelona 24 tahun. Dan lu lihat mainnya udah kayak gitu. Mainnya udah kayak pemain-pemain legend. Gue gak mau terlalu muji, tapi itu yang terjadi. Lamine Yamal nari-nari, dansa-dansa. Yang gue udah bilang. Mohon maaf nih fans Arda Güler ya. Mohon maaf buat fans yang pemain-pemainnya dibandingin sama Lamine Yamal. Siapa aja itu yang dibandingin sama Lamine Yamal. Mohon maaf. Arda Güler kalau mau ke Lamine Yamal, lu mending sama Garnacho dulu. Ya, Endrick lagi sama Lamine Yamal sama Garnacho. Ya, sama Maino gitu, sama siapa? Lani Yoro gitu. Jangan, Lamine Yamal different, very different dengan orang-orang yang dibandingin, ya. Gimana main kotak-lutuk, orang yang visi misinya agak kurang tapi bisa gocek, jago gocek. Beda, Lamine Yamal beda. Dia bukan jago gocek doang, tapi kelas. Ya, itu kita lihat Lamine Yamal gimana di Barcelona, gimana dia di Spanyol. Ya, tinggal dipakai nomor 10 aja yang masih ada sama Ansu Fati. Gol pertama Trivela dari Lamine Yamal. Gol kedua itu gol kedua Olmo dulu, masih Olmo ya, shoot dari luar kotak penalti. Lagi-lagi apa yang gue katakan tentang Dani Olmo. Lu boleh ngelihat Dani Olmo nih kelemar-kelemar. Lu boleh ngelihat Dani Olmo nih tidak meyakinkan dengan postur yang dimiliki, dengan cara dia dribble bola pelan-pelan. Tapi lu lihat sentuhannya kalau dia megang bola. Ngolongin orang, keping-kepingnya bagus, umpan-umpannya bagus. Dan kalau lu subscriber lama gua, lu pasti tahu gua sering ngomong kalau Olmo ini orang yang berani spekulasi dari luar kotak penalti. Orang yang berani mengambil keputusan untuk menembak dari luar kotak penalti. Dan tembakannya itu seringkali menciptakan gol. Gol-gol yang spektakuler. Itu ditunjukkan di gol kedua dari Dani Olmo. Ya.
Dan dipilihnya Dani Olmo, entah sama Hansi Flick atau Hansi Flick kan yang udah ngelihat dia gimana mainnya di Liga Jerman. Dani Olmo juga orang pemain yang tepat guna untuk Barcelona. Jadi pemain yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tim. Ya Dani Olmo lah orangnya. Ya dia bisa delay bola, dia bisa killer pass juga, dia bisa short pass, main cepat, dia bisa shoot dari luar kotak penalti. Itulah Dani Olmo. Kita butuh ketika deadlock nanti orang-orang kayak Dani Olmo, orang-orang kayak Fermin Lopez yang berani melakukan tembakan dari jarak jauh. Nanti hasilnya akan terlihat, entah gol atau kena mistar, kena save atau jadi scrimmage di situ dan membuahkan hasil. Ini orang-orang kayak gini yang nanti bakal jadi clutch moment, ya. Itu gol Dani Olmo. Dan Rapinya ini lagi on fire banget. Lagi on fire, on fire-nya Rapinya. Dan gue suka gregetnya dia, gue suka ambisinya Rapinya, ya. Dari kaki kanan bisa, kaki kiri, kaki kuatnya kaki kiri, tapi golin pakai kaki kanan juga bisa. Dan ya gue udah mulai melihat improvisasi dari Rapinya yang gak terlalu bisa main di kiri, ya. Dari tengah, dia kan posisinya kanan, ya. Di Leeds juga seringnya mainnya di kanan, tapi ada Lamine Yamal, dia geser ke tengah, tapi ada Olmo, dia geser ke kiri. Mainnya jadi fluid. Dan Barcelona, trio yang kalian udah namain sendiri di depan, Lewandowski, Lamine Yamal, dan Rapinya, dia udah bukan cocok lagi. Dia udah bukan bagaimana caranya kita menjaga chemistry, tapi dia udah bisa improve. Kalau lu lihat kan kamera TV lebih jauh, ya. Lu nonton di device lu itu pasti kelihatan dari atas. Di mana posisi tiga pemain tersebut? Pakemnya kan Lewa di tengah, ya. Terus Lamine Yamal di kanan, di kirinya Rapinya. Tapi lu lihat beberapa kali switch play, Lamine di mana, Rapinya di mana, Lewandowski di mana. Lewandowski kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang yang tengah masuk, Rapinya masuk ke tengah ganti Lewa, si Lamine Yamal masuk ke tengah ganti Lewa. Jadi improvisasinya, chemistry-nya udah dapat, improve-nya juga udah bagus banget, ya. Dan yang bikin gue seneng, Barcelona ada lagi yang namanya segitiga. Ya, segitiga Barcelona dari ujung ke ujung. Yang gue maksud segitiga adalah ketika lo di era siapa ya? Di kanan misalkan Dani Alves, Xavi, Pedro. Dia bahkan segitiga terus tuh. Ketika ke kanan geser, Busquets main segitiga bagi segitiga untuk membelah, untuk menembus pertahanan lawan. Ini kan agak deep Espanyol kan. Main dari kiri enak juga, ada segitiganya sampai depan. Itu yang bikin build up berhasil, bikin segitiga, bikin overload di setiap lini. Gimana caranya? Ya stamina lu dinaikin. Pedri, lu lihat head map-nya ketika diganti. Ya itu ada di mana-mana Pedri. Nafasnya udah, bahkan Pedri udah bilang juga di preskon bahwa gue juga lagi nggak menduga dengan kondisi fisik yang prima seperti ini gitu. Jadi gue sangat senang, gue sangat siap dalam kondisi apapun. Pedri head map-nya lu lihat di ujung ada, semua bola dikejar sama dia. Ya. Makanya dia terlihat. Gue bilang kan di setiap YouTube gue, Pedri ketika lagi jelek pun mainnya, ini orang pemain istimewa, cuma fisiknya aja lemah, tapi sekarang fisiknya udah membaik. Lu lihat mainnya Pedri. Ya, segitiganya udah ada. Jadi Barcelona sekarang ya di depan improvisasinya udah bukan cuma chemistry yang dapat, tapi improvisasinya udah luar biasa. Ya, di lini tengah, ini lini tengah Barcelona bagus dalam defense maupun offense. Ya, bagus dengan atau tanpa bola. Lu lihat pergerakan-pergerakan Barcelona, sehingga nonton Barcelona tidak membosankan, sehingga Barcelona selalu menjadi mode pertunjukan. Di lini belakang Barcelona juga, lu hitung deh bola-bola atas, duelnya menang berapa kali? Banyak banget. Ini gue emang tinggi? Enggak, ini gue pendek. Tapi kalau loncat bola atas menang. Tapi kalau duel bola atas dia menang. Berjibaku bola atas dia menang. Kubarsi, ya Kubarsi tinggi seberapa sih? Tapi di bola atas menang, bola atas bagus. Dia juga bisa passing. Sesekali dia passing langsung ke striker. Itu yang terjadi ya. Kita ngelihat memang Lewandowski di press hari ini. Tapi lu lihat Barcelona kalau ada satu orang fokus di press, sisi-sisi lain bisa golin. Ya, waktu lawan Madrid terlalu ngepres Lamine Yamal, ya Lewa kosong, ya si Rapinya kosong. Tadi terlalu dipres, itu 3 orang yang press Lewandowski. Lamine Yamal kosong, si Olmo kosong, Rapinya kosong. Itu yang terjadi di Barcelona sekarang. Dan lu lihat juga kinerja dari Lewandowski, bro, umur 36-an dia. Berapa kali dia ngambil bola di kotak penalti, berapa kali dia turun duel di belakang, bantuin back.
Tuh, harus dicontoh ya, pemain yang udah tua usianya aja begitu, yang mudanya jangan sampai lemes. Itu yang terjadi di babak pertama, cukup luar biasa. Gue udah happy banget di babak pertama, dan ada sorot kamera yang ngeliatin Frenkie de Jong kayak lemes, kayak ini Casado jago banget, itu bisa gak gue ya. Memang flavornya itu different. Kok so-so Inggris gue sekarang. Rasanya tuh beda ketika Casado ditarik. Babak kedua langsung main, Fermin masuk, De Jong masuk. Fermin beberapa kali main itu beda banget sama Fermin yang di Olimpiade. Fermin yang di Barcelona dia masih kagok, dia masih bingung, entah itu bukan tempat aslinya, cuma harusnya lu bisa main enak gitu, karena sistem lu udah berjalan enak gitu. Tapi seakan-akan Fermin masuk, dia yang kayak ngerusak sistemnya. Tapi seakan-akan ketika Frenkie de Jong masuk, dia yang agak ngerusak sistemnya. Oke, lawan Madrid bagus, tapi ketika dia main lawan Casado, gol terjadi kan ketika Casado keluar. Ya berarti ada yang miss yang dilakukan sama Frenkie de Jong. Tapi terlepas dari itu, peningkatan dari Frenkie de Jong gue apresiasi, peningkatan bagus. Main bola udah berani, ngambil bola udah berani, tabrakan dikit-dikit udah berani, passingnya juga. Jadi kan bukan pemain jelek, gue bilang pemain yang nyusahin aja waktu itu. Nah, gue nggak ngeliat, ya Gavi masih belum kelihatan setelah cedera ngapain ya, habis cedera gitu kan ada, apalagi ada standarnya Olmo habis cedera langsung brace gitu kan. Ansu Fati main babak kedua, gue udah cukup seneng liat Ansu Fati ya, walaupun golnya offset, tapi ya dia bisa gol, dia punya insting untuk minta bola ke depan, berduel, dia punya insting untuk coming from behind dari back lawan, dia punya insting itu. Jadi gue masih nunggu, dan masalahnya adalah Hansi Flick ditanya, ya setelah preskon Hansi Flick ditanya, gimana nih pemain udah pada sembuh? Iya semua pada sembuh, dan saya nanti akan bermain dengan 6 gelandang katanya. Nah ya ini bercanda, tapi gue yakin dia pasti milih-milih juga. Ya Casado lagi on form banget, dan sekarang Barcelona punya bargaining power untuk ngelawan De Jong. Ya kalau De Jong pun bukan musuh, tapi dalam hal kontrak, ya kalau dia terlalu besar, sorry to say De Jong, lu lihat Casado kayak gimana. Sorry to say De Jong, kalau Casado kenapa-napa nanti Bernal sembuh, Bernal mainnya bagus. Sorry to say De Jong, Fermin Lopez, Gavi masih bisa ada di posisi itu yang gak terlalu banyak. Fermin Lopez baru perpanjang kontrak sampai 2029. Apalagi nih, ya sekarang kalau Barcelona udah punya bargaining power, dia punya midfield yang banyak, dia punya midfield yang bagus, dia punya midfield yang bertarung, berani berjibaku. Bolanya dari Frenkie de Jong. Nah, nih bargaining power Barcelona. Kita punya La Masia, bla 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 bla. Gavi ada, Fermin ada, Casado ada, Pedri, si Bernal ada. Bargaining power lu apa, De Jong? Kalau gue jadi De Jong, gue akan ngasih sesuatu yang lebih, entah kinerja atau gue jadi clutch player di momen-momen tertentu. Gue jadi minimal man of the match beberapa kali, walaupun agak susah lah lini tengah, cuma ya bisa lah. Setidaknya dengan kompaknya lini tengah Barcelona yang udah aktif lagi semua, ada Olmo belum gue sebut tadi, ini memberikan challenge baru buat Frenkie de Jong. Ya, lu pilih nyerah atau lu pilih ngebuktiin. Rafinha ketika mau dijual, dia pilih mau ngebuktiin. Ya, dengan gaji yang ditawarkan 2 kali lipat kalau dia mau pindah ke Arab. Nah, Frenkie de Jong nih, lu mau ngapain nih? Gelandang banyak, La Masia produk, bagus-bagus, berani berjibaku, gajinya di bawah lu. Nah, lu mau nunjukin kelas lu seperti apa? Gue tunggu Frenkie de Jong jawaban-jawabannya juga ya. Dan kira-kira kalau menurut gua ini adalah Barcelona udah memiliki bargaining power untuk diskusi lagi sama Frenkie de Jong. Gimana pun ya, gua tetap payung utamanya adalah gue suka sama Barcelona. Kalau ada pemain-pemain yang sekiranya agak aneh-aneh dikit, sekiranya yang agak merugikan tim, itu bisa diobrolin lagi. Harusnya bisa Barcelona negosiasi sama Frenkie de Jong. Dijual pun gue ikhlas, karena ngelihat Casado, ada Fermin, ada Gavi, ada Bernal nanti. Mengingat mereka gaji di bawah Frenkie de Jong gajinya di atas mereka, dan harus ada pembuktian challenge baru buat Frenkie de Jong. Gitu. Kalau menurut kalian gimana guys ya?
Gimana secara overall pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Espanyol, dan gimana lini, apa aja kredit-kredit buat lini yang sebelah mana nih yang kalian mau komentarin, dan kira-kira Barcelona dengan Frenkie de Jong akan seperti apa? Oke, gue tunggu komennya, dan lagi-lagi gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton dan nge-share video ini, nge-subscribe video ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau gitu, Afif Safif pamit, sampai ketemu di match berikutnya. Vamos!